Saya ingin tanya Ustadz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukkannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Apakah kita harus apakah kita harus mempunyai salah satu mazhab? Jadi kau selama ini tak pakai mazhab? Pakai apa? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup? Saya kembali ke Quran dan Sunnah melalui Imam Syafi'i. Muhammadiyah kembali ke Quran dan Sunnah melalui Majelis Tarjih. Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat di antara mazhab yang paling tua Hanafi meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 Maliki meninggal 179 Hijrah. Nomor 3 Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Nomor 4 Hambali meninggal 241 Hijrah. Betul, kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Hanafi. Pokoknya saya ikut Quran dan Sunnah. Berarti kau imam mazhab kelima. Kalau AC rusak, kemana dibawa? Reparasi AC. Kalau HP rusak, di mana dibawa? Ke servis HP. Laptop rusak, bawa ke toko HP. Tapi kenapa kalau sudah bicara agama, kau berkata, aku bisa sendiri? Ini otakmu sungsang. Jangan percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Yang penting saya langsung ke Quran. Waktu kau naik pesawat, kau percaya tak sama pilot? Kenapa kau tak berkata seperti kata itu? Aku tak percaya sama pilot. Aku mesti tahu mana koplingnya, mana giginya, mana. Pernah tak waktu naik pesawat kau ketuk pintu, Pak pilot, aku mau nanya, ini bensinnya kemana aja maksudnya? Ini solar apa premium apa pertama? Artinya waktu naik pesawat kau percaya kepada pilot. Kenapa waktu naik pesawat kau percaya pada pilot? Sedangkan ini kenapa kau tak percaya pada ulama? Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i tidur, aku tidur. Betul. Tapi Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Semua hadis itu ada di kepalanya. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid telinga disumbatnya pakai kapas. Karena dia takut semua yang dia dengar dia hafal.
Sedangkan engkau Iqra baru Iqra 5. Baca Quran pun pakai huruf Latin. Ya Asin. Ustaz, saya mau tanya, kami para pemuda banyak yang baru hijrah. Alhamdulillah. Bagaimana cara untuk membersihkan dosa-dosa yang telah lalu? Mandi taubat. Mandi taubat. Di mana mandi taubat, Pak Ustaz? Di kamar lah. Kalau di kolam renang, bagus. Keponakan saya mau minta mandi kolam renang. Kolam renang. Saya tak larang. Saya tak pernah melarang orang. Jangan mandi kolam renang, jangan. Enggak. Saya bawa dia cerita. Ada orang beku di sana. Sudah sebulan tak mandi. Kurap benanah-nanah. Masuklah dia ke kolam itu. Mengembang kudisnya. Ada orang yang benanah-nanah kena wasir anusnya. Kentut dia dalam. Tiba-tiba ada orang mandi. Pas mandi itu tetelannya air. Habis itu tanya, ya mandi kita ya. Enggak. Kita tidak perlu menjawab orang, tapi kita ajak dia berpikir supaya dia sendiri yang memberikan jawab. Nabi Muhammad itu begitu. Ketika datang seorang, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencang pedang, pancung ke. Jangan kata Nabi. Jangan kata Nabi. Tanya dia, bagaimana kalau orang berzina dengan anak? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan makmu? Merah wajah. Nabi itu cerdas, dia tidak memberikan jawaban, tapi dia mengajak orang berpikir untuk menjawab. Apa tadi pertanyaannya? Membersihkan dosa, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kau salto di sungai Leton, kepala di mana? Aku berniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Basah semua. Tapi kalau di dalam kamar mandi itu ada lubang WC, jangan kalian sebut nama Allah. Tak boleh. Mulut diam aja. Niatnya dalam hati. Nah, mandi. Sudahlah bersih, sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunnat taubat rakaataini lillahi Ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli, dalam hati aja. Allah. Kau sholat apa tadi? Ustaz kau tanya, terserah aku lah. Bagusnya tengah malam, bagus malam, cepat-cepat tidur malam. Saya udah biasa begadang Pak Ustaz, gak bisa cepat tidur malam. Beli antimu. Habis itu barulah mamin muslimin yudhimu dzamban, kalau ada orang berdosa supaya tatahhar bersuci, summa yusolli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, beristighfar minta ampun kepada siapa yang tak berdosa? Adik-adikku yang banyak dosa, yang tak berdosa di dunia ini siapa? Abdul Somad. Engkau bicara di depan orang banyak ini bukan karena engkau tidak berdosa, tapi karena Allah masih sayang menutupi segala dosa. Adam alaihissalam berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Makan buah kuldi. Iblis berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Sombong. Apa beda dosa iblis sama dosa Adam? Adam dosanya syahwat, keinginan makan, tapi ini dosanya sombong. Yang berbahaya itu dosa sombong apa dosa syahwat? Kalau engkau masih bersyahwat, bersyukurlah, berarti kau masih hidup, kau minta ampun pada Allah. Tapi kalau kau sudah sombong, na'udzubillah, mudah-mudahan dosa kita masih sebatas dosa syahwat. Ada orang makannya baik, minumnya baik, tapi sombongnya luar biasa, merasa diri penghuni surga. Kalau udah nengok orang, neraka. Menengok anak-anak muda, kalian anak muda, dosa kalian belum banyak, sedangkan aku sudah banyak dosa. Menengok Buya sudah tua, amal kau banyak Buya, sedangkan aku belum tentu umurku sampai. Menengok Mu'alab, 15 anak suku, anak dalam, kemarin di Jambi masuk Islam, melihat mereka, kalian suku anak dalam, kalian belum ada dosa apa-apa, sedangkan aku sudah banyak dosa. Maka jangan pernah angkuh dan sombong. Adapun dosa syahwat, pernah kalian silap dan salah, taubatlah. Jangan tunggu keluar dari sini, sekarang juga
Ambil HP, cari nama dia, delete. Buka FB, tengok nama dia, unfriend. Teganya. Nanti setelah tamat dari UIR ini, aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Kita adakan nikah massal nanti. Kita sewa gedung di UIR, nikah massal. Luar UIR yang mau masuk silakan. Tausiah pernikahan oleh Ustaz Abdul Somad. Bagaimana jika dalam sholat berjamaah bacaan imamnya salah? Misalnya panjang pendeknya, tajwidnya salah, hurufnya sah atau tidak sah sholatnya Pak Ustaz? Harukah mengulang? La salata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau fatihahnya tidak benar. Karena fatihah rukun sholat. Orang yang tak baca fatihah sholatnya batal. Maka bacaan fatihah mesti luruskan. Imam kita tadi qari, kenapa kalian tak perbaiki bacaan? Habis sholat, Pak Imam, benarkan bacaan saya ya. Ya, saya baca Fatihah. Ya, baca. A'udzu. A'ud. Huruf ain tak ada dalam bahasa Inggris. I love you. A'ud. A'udzu. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini a'udzu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Sebentar Ustaz, mau kemana? Gigi tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Kan syaiton. Ribet sekali bahasa Arab ini. Bahaya sekali bahasa Arab. Kau kan belajar bahasa Inggris ya? Dalam bahasa Inggris pun ada syaiton. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? To shopping center. Washington DC. Siapa bilang tak ada? Bahasa Indonesia yang tak ada. Bahasa Indonesia tak ada. Semuanya sama. Ra, sa, sya, so. Saya suka Ustaz. Nah, betulkan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bersuara. Pegang dada. Kalau bergetar huruf besar. Kalau tidak ada getarnya di dada, huruf kecil. Buat tahsin, kajian tahsin. Pojok sana, pojok sini, pojok sini. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Pojok sini. Amma yatasaalun. Pojok sini. Iqra. Bataba, batata, batasa. Kau di mana? Aku Ar-Rahman. Mantap. Kau di mana? Aku sini. Jangan ketawakan dia. Hari ini zaman edan masih ada anak muda mau mengaji. Alhamdulillah. Yang lain sedang sibuk dengan bonceng-membonceng. Knalpot dipotong. Dihidupkan di depan gang. Ada atu-atu mau sakratul maut mati. Adalah surau kecil di situ. Surau kecil musola. Tapi rupanya orang-orang soleh sholat di situ. Lewat dia di situ pakai. Orang itu sedang sholat maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada satu yang latah, mampu itu. Diaminkan. Amin. Tuh, mati. Baru kau tahu. Ustadz, di medsos viral komunitas gay Palu 1522, gay Pekanbaru 4116. Berarti nauzubillah. Gimana ceritanya nih kok bisa begini? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus, guru, orang tua, masyarakat, alim ulama. Jangan saling menyalahkan. Mari kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan balik. Ini menunjukkan kegagalan ustaz, kegagalan dakwah. Kenapa bisa 4116? Ini datanya kok bisa dapat? Jangan anggota juga. Yang
sudah tobat maksudnya. Kalau ada tetangga tidak pakai jilbab, yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa tak mengajak dia pakai jilbab? Begitu juga ini. Berarti dia sudah dirayu oleh orang yang gay. Maka wahai para dokter, tulislah. Hai para dokter, kalian tak usah ceramah, kalian tulislah bahayanya. Ada salah satu dokter di Indonesia menulis bagaimana penyakit bisul otak yang diderita oleh orang penyakit gay, lesbi. Udah baca tulisannya? Makanya beli dan pakai. Ini tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus UIR sudah memulai, kampus-kampus yang lain mulai. Ajak dakwahkan pihak-pihak yang berwajib. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kalau tak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman. Setelah hukuman itu datang, summa tad'u lahu, lalu kau angkat tangan berdoa. Fala yustajabu lakum, doa kau tak dikabulkan Allah. Salah satu sebab doa tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar. Apakah salah kami kuliah sambil menggunakan cadar? Cadar itu ajaran Islam. Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Yang ulama ikhtilaf ada dua. Satu mengatakan wajah mesti ditutup. Yang satu mengatakan wajah mesti dibuka. Itu saja. Yang satu wajah dibuka. Kebetulan botol terbuka. Yang satu mengatakan wajah mesti ditutup. Itu saja ikhtilaf. Maka saudaraku yang berpendapat wajah ditutup, tutuplah wajahmu. Sedangkan saudaraku yang berpendapat wajah dibuka, bukalah. Ustaz condong kemana? Saya ikut hadis innal mar'ata, perempuan idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslullah an yura minha, maka boleh menampakkan wajah dan tapak tangan. Maka kalian yang membuka wajah tak apa-apa, yang menutup wajah pun maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau kalian nampak ada perempuan bercadar kalian ejek? Perempuan bercadar kalian ejek, perempuan tak bercelana kalian diam. Nampak perempuan bercadar, hai ninja. Nampak perempuan berok pendek, diam kalian. Berarti otak kalian udah dimasuki setan.